wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala sayyidana Muhammadan uswatan lil alamin wa ja'ala uswatuhu lil alamin Islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita yang dalam rumah Allah, dalam komplek yang mulianya, menjadi satu tanda kita yang termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, roh dalam taat, bergabung dalam aulia Tuhan dan senantiasa lebih umupanya oleh Allah sehingga dapat kita pergunakan kepada tempat-tempat yang diridha oleh Allah. Selanjutnya iringan rahmat dan sejahtera semoga oleh Allah dilimpahkan selalu kepada yang sangat kita harapkan syafaat kelak kemudian Fa'fulai alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga serta sahabat beliau sekalian. Abu Imam Masjid, Abu laku beliau serta keluarga yang Tuhan muliakan. Gure-gure yang turut membantu lancarnya ajar mengajar dalam daerah yang mulia seluruhnya. Kemudian tunggu-tunggu bimbing terakhir kepada semua santri baik yang agam maupun yang inam yang Tuhan muliakan. Sekali pada orang yang berbahagianya, bunga yang mulianya, ilmu mengenai berita guru WA Asyifa, Abon Hidayah, dan mengadakan acara tahunan, yaitu Rawabit Al-Qiyam Bersama, wirid bersama dan doa bersama dan lain sebagainya. Ana juga menyata abun Ana mungkin diisi acara serta widayau dan berat long Ana juga yudang long bila tahu kita kabun dia 15 menit. Mungkin sebagian santri ketua Neturi cuma bayangan singkat sagai segala corona orayan lo nang pakai dapur untuk isi kelas kita malam Jumat kepada jemaah umum. Imam Blanco kelas Petra yang menaliman protokol terhenti dengan wabah COVID-19. Rabu Abid sebenarnya abon Pote pun boleh kepegat acara lagi dan juga tempat-tempat kemasjidan yang lain atau tempat-tempat umum yang lain
pernah disampaikan putra Republik yang ketemukan acara dan lain sebagainya. Intinya mayasana riwayat ulikut berah kini ulikut, yaitu pada masa Nabi Muhammad alaihi salam. Beliau diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai salah seorang rasul Tuhan. Tugas beliau, keberadaan beliau menurut sebagian ahli sejarah, yaitu diutus Allah taala kepada bangsa Ad yang di negeri Yaman. Bangsa Ad masa Nabi Muhammad alaihi salam adalah sebuah kaum yang lebih ilmu pengetahuan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam kitab tafsir, khusus bidang ilmu pertanian, merangkap irigasi. Biawanya jarang pegang irigasi, mungkin beda irigasi dia nama kas benulang kan tebi, hotel kas benulang kalau beri, ya hotel perlengki ada ni, kas benulang mesti bagi dia waktu. Dewa bangsaan hari orang bidangnya sehingga ahwatnya Nabi Hud alaihi salam mengutus Rasul. Awalnya karena sembah berhala, hanya percaya Allah Taala sebagai Tuhan, sampaikan risalah kerasulan wasiat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib disembah. Kemudian Nabi Hud alaihi salam sebagai Rasulullah wasiat. Awalnya pegang mengangkat sembah Allah karena risalah kerasulan sama. Balasan Allah Subhanahu wa taala teman di yaumil hisab, pura kiamat, yaitu neraka jahanam, kekal di dalamnya, mengingkar anak percaya Allah sebagai Tuhan. So yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala akan lebih balasan berupa surga dan kebun-kebun dalam surga serta nikmat di dalamnya kepada semua mendung yang beriman dan beramal kebaikan sesuai dengan syariat. Dewanya wajah kepada Nabi Hud alaihi salam, indahnya surga balasan Allah yang akan Nabi atau yang percaya kepada Allah, ibadah kepada Allah, dipegang ke surga tandingan. Surga tandingan dengan ilmu yang kena sajani bidang pertanian sehingga wayan hai dari pegang lahan-lahan pertanian baik palawija ataupun lagi-lagi kita jauh sehingga kebun pertanian awayan hidupnya mereka mirip-mirip dengan kebun surga menurut pikiran roh. Kebun anggur yang sangat luar biasa, kebun kurma, buah pin, buahnya boje, lengkap pemendung dan menarik pandangan serta awayan dua kepada umur yang kagak jadi Nabi Hud alaihi salam. Wahai tim miman yang oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Singkat cerita kepada gepu musnah oleh Allah bangsa Adnya saat mereka berada di dalam kebun-kebun yang diklaim lewatnya sebagai surga Rawi. Dengan puwa ketumnasan Allah Subhanahu wa taala yang berbagai macam cerita, salah satunya yaitu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala angin kencang dan petir, sehingga
Bebe yang na kebun dewanya, serta draw yang na dalam kebunnya, Allah lagi utum kaya tetes betul. Wajan kebinasa bangsaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menurut sebagian ahli sejarah menyatakan Rabu terakhir bulan Safar. Sehingga sebagian hukama, urul arifin, urul yang khasyaf, yang dibuka rahasia yang ajaib oleh Allah, menyatakan Rabu terakhir bulan Safar adalah hari Nahas. Sebagian tempat biasa Rabu kerja di Lampung, Rabu sebagian kerja di Lampung untuk posiblah uro nehahnya, bagian nehah itu. Ya, dengan. Cuma di dalam sebagian kitab tasawuf berpegang pertanyaan, pupuk hari Nahasnya berlaku setiap Rabu bulan Safar sampai seterusnya. Sebagian dipegang berlaku mulai dari pun binasa bangsaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kiamat dunia teman mentang berlaku. Sebagian pegang hana pegang hana bangsaan kebetulan kebinasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabu terakhir bulan Safar. Pekan kebinasa. Wahai tim iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itaya wata tim iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hana cerita ya kebinasa. Itaya lagi kebinasa ya Allah bangsaan. Yang namun sebagian dia keberang lagi cerita pun nampak pada urun yang khasyaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap Rabu terakhir bulan Safar diputren oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bala lebih kurang yaitu 20 ribu bala. Untuk terhindari yang kita yang dihajukan lagi hadis Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Praktek amalan-amalan lagi kita yaitu sebagian dalam bentuk sunnah duha, sebagian dalam bentuk sunnah mutlak. Menjadi mudah karena ayat-ayat yang kita baca dalam sembahyang sunnah duha ataupun sunnah mutlak yang saya lakukan kan ayat-ayat yang berumit-rumit. Inna a'tayna qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Mayangura qul huwa najiyatu inna a'tayna nanti tapanya betul. Mana daerah anu ni di kemasjidan Seriura. Rawawi pri ruwaya ulang. Pansiurau. Gampung tetangga miakara wabi karena yang jaga corona. Muya tahu 2 bulan aja nyimpan free. Nyewa kamu ya dong ya tumpang ke yang miar wabi ulang juga yang baik kerja. Ya semprot tiong juga. Miya kamu kok mana free karena kacau asih pula. Yang ini karena wabi awal maafkan bulan Muharram orangnya. Muharram urut tekalan bakal ner 20 dikurang urut bulan. Lalu murun gagak Muharram itu urut bulan rupanya. Sehingga kamu bulan Muharram yang kau likutnya Rabu Abid 2 tahun. Sebagian pri Rabunya, sebagian Sucok pri Rabu Sucok. Padahal Rabu itu ternyata di bulan 2 ke Rabu Abid. Lepas di bulan jauh. Mana yang pegang secara lagi karena ini miara bawi ini boleh nana masjid akhir bulan Safar. Majir jim tu me beli ke cemkam me beli. Kami hana prim duro bila kita tengah merah ikan tu ke jauh belang waktu buih.
Yang paling dia sampaikan dia ini putra senantiasa dia ulake kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk ibadat kita yang ulake berganti Nabi putra. La tazidu fil umuri illa bil khair wa la tudfa'ul bala illa bil sadaqah. Allah Subhanahu wa taala hanya kita mampu mudaya kecuali sering-sering kita yang buat kebaikan. Dan hanya tolak bala buat itu kecuali dengan sering-sering kita yang perbanyak bersedekah. Sedekah macam-macam. Dan sedekah yang sifatnya material yaitu berupa harta. Kemampuan putra yang dia miliki kita bantu pihak yang betul bantu. Dan sedekah dalam bentuk tenaga. Dia tolong keluarga-keluarga atau saudara rekan-rekan yang berlebat butuh bantuan tenaga. Nah juga sedekah dalam bentuk doa. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian kita kirim pahala bacaan saya kepada guru yang patut kita kirim. Itu juga berupa sedekah. Kemudian pesan menyebab kamu daripada gure-gure sembahyang sunat duha kan cuma berlaku Rabu terakhir bulan Safar. Maya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagian ulama mazhab dari Syafi'i menyatakan Nabi ini sembahyang duha putih di orang hana payajid. Nah yang menyatakan Nabi ini sembahyang duha yaitu kapan saja beliau pulang daripada musafir. Maya Rasul hana musafir hana dua tempat-tempat yang jauhnya hana sembahyang duha. Sehingga sebagian buat bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang paling baik yang kita lakukan yaitu sembahyang duha di kita tiap orang. Walaupun Rasul hanya dilakukan ibadah salat duha tiap-tiap hari. Jika pertanyaan panjang kita mau buat saya sembahyang sunat duha, buka pok di kulit. Waktu yang lebih utama tu sembahyang sunat duha yang terpegang pada jamaah yang di luar daerah, di daerah jika amalan yang wajib dari segi kurang, walaupun hanya wajib dari segi syariah. Yaitu kita mau tengah hari daerah posisi belah yang wadah lebih dot mereka wadahnya tinggal dengan kerja hilang dengan kerja kuat itu supaya dia sunat doa bayar urus kerja itu supaya dia wadah semuanya sunat doa yang pengakuan rekan kepada tuan yang dinas Pak Pemerintah yaitu pajan jatah hajit sirap ikan tu kabar lagi unjau lain apa yang sirap yang wadahnya jauh sematan tu sunat doa. Cuma dia kadang-kadang penting. Padahal fadilah terakhir. Sebagian yaitu untuk dapat mempermudah rezeki kita yang akan diberi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua termasuk yaitu untuk tenang pikiran kita. Walaupun rezeki kita yang pas-pasan yang namun ulai yang antum tutup. Yang ledong peng saja itu yang namun ulai kerumun duit dalam hingga anak tenang. Kalau segala nurun kaya, posa malam mentang bak kedai kopi go, urumo hana umpan. Pua hana dapuna bisa ya, nah cuma untuk penenang pikiran model-model lainnya. Padahal ini dalam ayat Al-Quran dipegang oleh Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kau dengan sering-sering kita zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Yang salah satu caranya yaitu sembahyang sunat duha yang termasuk bahagian daripada zikir. Yang sembahyang yang adalah bahagian daripada salah satu cara dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pesan daripada boleh kamu.
Jangan kita tinggalkan sembahyang sunat duha bila kemampuan kita lakukan setiap hari sebagaimana sembahyang sunat-sunat yang lain. Kemudian untuk kelebihan-kelebihan yang berkaitan dengan narabawinya kaum muslimin muslimat yang dapatlah kita yang pelajari, kita yang ulang-ulang kembali, kita yang kembali pada gure-gure yang patut kita daripada ulun-ulan mudah-mudahan yang dapat ulun-ulan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.